Mari saudara-saudara, bagi yang belum kenal, hari ini kita akan dilayani oleh pendeta bernama Daniel Ginting. Ia ketua dari Gereja GBI Indonesia bagian misi. Ia juga adalah partner dari Gereja Eklesia di dalam misi, karena sudah bertahun-tahun saya nggak sadar bahwa ia sudah bersama-sama dengan kami dan juga gereja yang ada di Atambua, Gereja Eklesia itu jadi misi mulai dari banyak tempat, dan sekarang sudah kurang lebih 13 tahun melayani di kota Kucing, Sarawak. Ya, saya dengar bahwa beliau sudah berumur 44, tapi sudah merintis gereja di sana, dari gereja yang besar sampai yang kecil, sampai di desa sudah 35 gereja. Jadi sekarang diangkat, dipercayakan oleh Pak Nurdin Adi, ketua dari GBI, menjadi ketua badan misi dari Gereja GBI. Mari ini datang bersama Caroline. Saya waktu itu agak lupa, ada satu pasang muda yang waktu saya khotbah di Makassar, di gereja bernama Marsuria, mereka yang antar jemput saya. Saya ingat-ingat, tapi karena mungkin sudah tua agak lupa. Terus saya sadar, ya ini wajah yang senyum-senyum waktu itu masih pasangan muda 16 tahun yang lalu. Saya baru lihat kembali 16 tahun yang lalu. Sekarang sudah punya anak berumur 13 tahun. Ya, luar biasa. Kita percaya, kita semua di sini Tuhan sudah siap untuk firman untuk kita. Amin. Kita siapkan hati kita untuk mendengar firman Tuhan. Mari Pak. Shalom Bapak Ibu Saudara. Salamnya kurang mantap. Shalom. Puji Tuhan, senang sekali boleh bersama dengan Bapak Ibu Saudara di Sydney. Dan terima kasih Om Sen, Tante, dan semua tim pelayanan di tempat ini yang boleh mengizinkan saya boleh share, boleh berbagi apa yang Tuhan mau tuntut kita pagi hari ini, siang hari ini di tempat ini. Puji Tuhan, Sydney adalah kota tercantik di dunia. Ini first time saya datang ke sini, saudara, dalam rangka ada sidang majelis pekerja lengkap, yaitu MPL dari leader-leader GBI di kota Sydney dari hari Rabu kemarin sampai hari Jumat. Jadi hari ini saya datang bersama dengan istri saya, Caroline, baru buruh Panjaitan. Ya, kami berdua orang Batak, tapi kami sudah tinggal di Malaysia 13 tahun, jadi misionaris di Sarawak, Malaysia, tepatnya di kota Kuching, dan juga sudah menggembalakan di Kuching, ya, yang pasti jemaatnya manusia bukan kucing. Haleluya. Kami punya anak sudah 3, Tuhan percayakan 3, dan 3-3-nya lahir di Kuching. Jadi kalau kami pulang ke kampung di Medan, maka keluarga bilang ini anak kucing. Gitu. Puji Tuhan, senang sekali boleh bersama dengan Bapak Ibu Saudara. Seperti yang tadi Om Seth sampaikan bahwa saya datang ke tempat ini, saya bersyukur boleh diberi kesempatan untuk memberitakan firman Tuhan. Tapi ada satu hal secara profetik, pasti ada yang Tuhan sedang mau sampaikan buat kita di tempat ini. Karena saya sangat sadar saya ini adalah hamba Tuhan yang saya tahu perjalanan hidup saya itu dituntun oleh Tuhan. Dan kalau hari ini pun kita boleh berjumpa hari ini, pasti ada yang Tuhan mau sampaikan buat saudara di tempat ini, dan Tuhan mau sampaikan buat saya juga secara pribadi. Dan saya mengenal Om Sam sudah cukup lama. Dari saya dulu menikah, waktu di Makassar saya sudah kenal Om Sam, sudah beberapa kali mendengar nama beliau, karena saya dengan saudara-saudara dari Om Samuel itu Mami Lid, Mami Yumi di Jakarta waktu itu, di Atambua, dan GTV semua kali sudah seperti saya sudah anggap orang tua saya. Dari zaman kuliah kami sudah melakukan misi bersama di beberapa tempat di Indonesia. Puji Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudara kekasih dalam Tuhan, apa yang kita mau belajar hari ini adalah tentang kepuasan sejati. Satu kali saya berkata kepada istri saya, nanti ketika anak-anak sudah kuliah, nanti ketika anak-anak atau sudah bekerja atau sudah menikah,
artinya ketika mereka sudah bisa mandiri, sudah boleh sendiri, tinggal kita berdua saja. Saya bilang sama istri saya, ada satu keharapan saya, keinginan saya mau pergi ke satu kota, atau pergi ke satu daerah, atau pergi ke satu negara yang tidak ada orang Kristennya di sana. Dan itulah kerinduan saya mau tinggal di sana selama 6 bulan, 1 tahun, dan saya mau berdua sama kamu di sana, dan saya mau jadi misionaris. Karena inilah yang menjadi kepuasan dalam hidup saya. Ketika saya mati nanti, saya mati menjadi seorang misionaris. Kenapa? Karena saya tahu saya dipanggil menjadi seorang misionaris. Nah, Bapak Ibu Saudara, sebelum saya menjadi seorang misionaris, saya ini pengedar narkoba, saya ini pemakai narkotika. Hidup saya begitu hancur, hidup saya begitu rusak, saudara. Dan tahun 98 Tuhan tangkap saya, Tuhan bawa saya masuk dalam season yang baru, yaitu saya mengalami Tuhan, sesuatu yang saya tidak pernah rasakan, sesuatu yang tidak bisa saya ungkapkan secara teoritis, tapi itu saya bisa alami secara pribadi. Rasa Tuhan itu tadi, ketika Yesus berkata, akulah roti, akulah air, saya bisa rasakan rasa Yesus itu, saudara, yang tidak dapat ditemui di dunia ini. Dan rasa itu yang saya mau bagikan buat banyak orang. Hari ini saya dipercaya bukan hanya menjadi seorang gembala, tapi menjadi seorang misionaris dan menjadi ketua misi di Gereja Betel Indonesia. Dan saya pergi dari satu kampung ke kampung, dari satu kota ke kota, dari satu daerah ke daerah, hanya mau membagikan rasa Yesus itu, saudara. Rasa Yesus itu yang saya mau bagikan. Nah, saya rindu, saudara, apa yang kita mau belajar hari ini. Mari kita tangkap pesan Tuhan. Mari kita mau mendengar apa yang Tuhan mau sampaikan buat kita. Nah, satu kali pemazmur berkata begini, saudara. Dulu aku muda, sekarang aku menjadi tua. Tidak pernah aku melihat orang benar ditinggalkan Tuhan. Nah, saya percaya yang berkata ini pasti merasakan apa yang namanya kepuasan. Dari masa muda sampai masa tua, maka dia akan terus berkata, Tuhan itu baik. Nah, inilah yang Tuhan mau sampaikan buat saudara dan saya di tempat ini. Nah, saudara kasih dalam Tuhan, satu kali Yesus mengadakan mujizat, yaitu dari 5 roti 2 ikan. Pernah dengar cerita itu? 5 roti 2 ikan, sisanya berapa bakul? Sisa 12 bakul. Pertanyaan saya, kenapa bisa sisa 12 bakul? Karena tidak ada orang Batak waktu itu di sana. Karena kalau ada orang Batak, tidak ada sisa. Habis, apalagi orang Manado. Ingat sudah. Iya kan? Nah, saudara kasih dalam Tuhan, satu kali Yesus melakukan mujizat, sisa 12 bakul. Dan orang-orang bilang begini, ini orang keren sekali, ini orang hebat sekali, tidak ada orang seperti ini. Lalu banyak orang mau menjadikan Yesus jadi raja. Perhatikan ini ya, kita akan berangkat dari sini. Yesus mau diangkat mereka menjadi raja. Nah, mari kita lihat ayat Alkitabnya, Yohanes 6 ayat 14 sampai 15. Apa respon Yesus ketika Yesus mau diangkat jadi raja nih? Ya, orang berlomba-lomba kan, bahkan nyogok aja mau untuk diangkat jadi menteri, diangkat jadi gubernur, jadi pemimpin. Yesus disuruh jadi pemimpin. Ya, Yesus gak mau. Ketika orang-orang itu melihat mujizat yang telah diadakannya, maka mereka berkata, dia ini adalah benar-benar nabi yang akan datang ke dalam dunia. Ayat 15, kita nggak boleh miss di sini, karena di sini poinnya. Karena Yesus tahu bahwa mereka hendak datang dan hendak membawa dia dengan paksa untuk menjadikan dia raja. Tetapi Yesus apa? Menyingkir ke gunung seorang diri. Pertanyaannya adalah, kenapa Yesus harus menyingkir? Saudara, saya mempelajari baik-baik. Kenapa Yesus harus menyingkir? Kenapa dia pergi? Ternyata Yesus pergi. Yesus tidak mau diangkat mereka jadi raja. Kenapa? Karena versi mereka bahwa Yesus jadi raja sesuai dengan keinginan mereka. Kenyataan apa itu? Raja yang bisa buat roti lebih banyak, raja yang bisa memenuhi keperluan hidup mereka, raja yang bisa kalau mereka lagi kurang ikan, Yesus bisa kasih ikan. Yesus, mereka mau jadikan Yesus yang model begitu. Yesus versi mereka. Padahal Yesus datang bukan untuk itu,
Walaupun Yesus bisa lakukan itu. Saya mau bilang ya Bapak Ibu ya, mujizat nggak salah. Tapi Yesus datang bukan sekedar itu gitu loh. Saya hidup karena mujizat. Saya masuk panti rehabilitasi 2 kali nggak sembuh tuh. Tapi mama saya seorang pendoa di rumah. Dia bangun mesbah, dia bangun doa di rumah, dia bangun atmosfer rohani di rumah. Akhirnya hadirat Allah memulihkan hati saya. Itu mujizat. Tapi lebih dari itu, ternyata Tuhan mau pakai saya jadi berkat. Bukan sekedar mujizat. Ada banyak juga orang saya doain sembuh, setelah sembuh nggak bertumbuh tuh rohaninya. Ada banyak juga tuh orang ketika lagi nggak ada harapan, lagi bankrupt, lalu didoakan bisnisnya naik, nggak bertumbuh juga tuh rohaninya. Jadi mujizat ada lagi di sisi yang lain. Mujizat nggak menjadi jaminan membuat orang jadi makin cinta Tuhan. Nggak jadi jaminan. Maka dari itu Yesus keren banget hari ini saudara. Saya mau beritakan Yesus yang mengubahkan hidup saya. Saya mau beritakan Yesus yang mengubahkan saya dan saudara. Yesus kita itu dahsyat. Amin. Nah saudara, akhirnya saudara orang Yesus sudah menyingkir. Nah satu kali Yesus sudah kesebar nih. Next. Nah Yesus sudah gak tahan. Ini orang kejar-kejar gua terus. Gua lari ke kiri, dia ke kiri. Gua ke kanan, dia ke kanan. Sampai ke seberang juga diikutin terus. Akhirnya Yesus gak tahan. Ngomong terus terang Yesus. Woi brother, dia bilang gitu kalau bahasa sekarang ya. Akulah roti sejati dari surga. Perhatikan baik-baik di sini. Setiap orang yang makan roti ini, berarti aku, siapa yang makan aku akan hidup selama-lamanya. Orang-orang cari hanya kehidupan yang sesaat. Tapi Yesus versinya adalah hidup kekal. Bukan seperti halnya nenek moyang kalian yang mati. Walaupun mereka makan roti dari surga. Saudara masih ingat ketika orang Israel dipelihara roti dari surga, ya mana dari surga, betul ya? Nah, saudara perhatikan ketika Yesus kasih versi menurut Yesus, ketika Yesus mengasih versi menurut surga, akhirnya saudara pada saat itu banyak dari murid-murid pergi meninggalkan dia. Jadi dari sini kita clear, orang yang sudah mengalami mujizat ternyata nggak menjadi jaminan dia bertumbuh. Tapi hari ini saya datang dari Sarawak ke tempat ini untuk memberitakan firman Tuhan, kepuasan yang sejati. Kemudian Yesus memandang ke-12 murid serta berkata, dari ribuan orang, sisa 12 orang. Yesus juga bilang gini, kalian mau pergi meninggalkan aku juga? Pernyataan Simon Petrus menggetarkan kita hari ini. Petrus bilang begini, guru sajalah yang memiliki perkataan-perkataan yang memberi hidup kekal. Mindset Petrus bicara tentang kekekalan. Mindset orang banyak bicara tentang yang temporer. Hari ini saudara, kita melihat ada 2 tipe orang Kristen. Next. Orang Kristen yang pertama adalah yang menjadikan yang sementara yang menjadi kepuasannya. Tadi di doanya saya sangat diberkati. Kita harus jujur. Semakin tua, kekuatan kita semakin lemah. Tidak ada yang bisa dipilih. Kita makin menyadari itu. Saudara, ada banyak orang sindrom ketika masa pensiun, yaitu apa? Dia menyesal. Ternyata dia lakukan selama hidup bukan sesuai dengan apa yang Tuhan mau. Saya berjumpa dengan satu orang. Saya kasih pertanyaan sama dia. Oh tante, kalau kamu dikasih kesempatan hidup seperti umur 20 tahun, waktu umur 20 tahun nanti, dibalik kembali umur 20 tahun, kira-kira apa yang kamu mau lakukan? Saudara, dia bilang begini, saya akan hidup saya akan jauh lebih baik. Saya akan mencintai anak-anak saya. Saya akan mengasihi anak-anak saya. Saya sudah sangat didik selama ini. Saya sudah habiskan waktu saya untuk bekerja. Hari ini Pak, saya minum obat Pak. Saudara, ini orang yang punya uang, orang yang sangat, kalau di
luar kelihatannya bagus, tapi di dalam seperti bebek. Saudara, bebek yang itu yang air kelihatannya tenang, padahal kaki di bawah struggle itu. Tapi saudara kasih Tuhan, ada orang Kristen yang kedua yang menjadi kepuasannya adalah Yesus, yaitu punya mindset seperti Petrus, bicara tentang kebenaran. 1 bulan kemarin saudara di gereja kami, saya mengajarkan jemaat tentang surga. Kita ini datang ke gereja ini mau apa? Bukan cuma mau bertahan hidup di dunia ini. Bagaimana kita bisa menyelesaikan masalah di dunia ini? Bukan untuk itu, bukan sekedar itu gereja ada. Tapi gereja ada untuk membawa orang masuk sampai surga. Gereja bukan hanya tempat bagaimana orang bisa hidup tenang di bumi, bagaimana bisa bertahan hidup di bumi dengan banyaknya para motivator-motivator di gereja. Tapi saya sebagai hamba Tuhan, saya tetap konsisten. Yang kita beritakan adalah hidup kekal. Dan hidup kekal itu hanya ada di dalam Yesus, tidak ada di mana-mana. Untuk apa saudara hidup nyaman di bumi tapi tidak masuk surga? Dan berita surga ini pun yang saya sampaikan buat Bapak Ibu di tempat ini. Gereja ini ada untuk membawa Bapak Ibu semua masuk sampai kepada surga yang kekal. Dan satu kali kita akan bersama-sama di surga melayani menyembah Raja di atas segala Raja, Yesus Kristus Tuhan. Amen. Nah, saudara kasih Tuhan, mari kita lihat fakta. Kalau kita melihat fakta next, kita melihat kitab Salomo. Ketika Salomo berkata dalam Pengkhotbah 2 ayat 24, tapi mari kita melihat di ayat 3 sampai 10. Mari kita lihat siapa Salomo. Saudara, saya menyimpulkan di ayat yang ketiga sampai 10 ini ada beberapa kesimpulan kalau kita melihat di ayat-ayat yang kita lihat ini. Yang pertama adalah Salomo orang yang pintar dan berhebat. Yang kedua adalah Salomo punya real estate, punya pertanian. Yang ketiga, Salomo punya pekerja itu ribuan orang. Salomo punya emas dan harta benda yang terbanyak. Salomo orang yang famous, orang yang populer. Salomo juga seorang pekerja keras. Kira-kira kalau ada laki-laki model begini, cewek pasti suka. Iya kan? Confirm. Saya suka dia. Saya tidak katakan salah kita punya real estate. Saya tidak katakan salah kita pintar. Saya tidak katakan salah kita punya pegawai ribuan orang. Saya tidak katakan salah saudara punya emas dan harta benda yang banyak. Saya tidak katakan salah saudara menjadi orang yang populer, saudara terkenal, saudara punya relasi. Saya tidak katakan salah saudara menjadi seorang yang bekerja keras. Saya ajarkan anak-anak muda di gereja saya menjadi orang yang rajin, menjadi orang yang bekerja dengan jujur. Tidak saya katakan salah, tapi tidak menjadi lengkap kalau yang satu ini, Pengkhotbah 2 ayat 24. Salomo bilang begini, maka terpikirlah olehku bahwa tidak ada yang lebih baik bagi orang daripada menikmati makanan serta minumnya dan dia tidak apa menikmati itu. Tetapi kemudian aku sadar bahwa kesenangan ini pun berasal dari Tuhan. Tidak salah Pak menikmati. Saya tidak katakan salah itu. Tetapi harus ada kesadaran bahwa semuanya ini datangnya dari Tuhan. Tidak salah punya jemaat banyak, tapi ini datangnya dari Tuhan. Tidak salah Pak, tapi ini kita sadar hari ini. Ini datangnya dari Tuhan. Katakan amin. Ada yang Tuhan titipkan kepada Bapak, talenta, karunia, potensi yang Tuhan titip Pak. Itu nggak kita dapat dari university. Itu tidak kita dapat dari orang tua kita. Itu kita tidak dapat dari sekolah. Itu Tuhan titip. Dan Tuhan mau untuk kita lakukan untuk Tuhan. Kita harus clear hari ini. Orang bilang, Pak, itu gampang banget sih buka gereja. Saya dalam waktu 8 tahun saya buka gereja, waktu itu 2 bulan lebih saudara. Dan hari ini sudah 13 tahun, kurang lebih 35 gereja yang saya buka.
Saya bersama dengan istri ketika pertama kali ke Jepang. Saya bingung saudara, karena salah beli tiket om. Jadi salah beli tiket di Jepang. Aduh, salah isut. Mau di reschedule nggak bisa karena tiket promo Asia nggak bisa reschedule. Kalau di reschedule, kira-kira berangkat lah. Salah beli, harusnya seminggu, karena 2 minggu. Waduh, ngapain di Jepang 2 minggu? Nggak ada kegiatan apa-apa. Langsung kami berdoa sama Tuhan. Ya mungkin ini cara Tuhan, akhirnya kami beli. Ini pertama kali ke Jepang, nggak ngerti apa-apa. Sama kayak gini, pertama kali ke Australia. 2 minggu ngapain? Nggak ada saudara, nggak ada teman, nggak ada apa-apa. Iya kan? Pengeluaran lebih banyak. Akhirnya saudara, udah kita buka gereja aja. Ketemu satu orang di Starbucks di sini. Ketemu satu orang, akhirnya hari ini jadi satu gereja. Udah ulang tahun yang kedua sekarang di Jepang gereja. Nanti bulan 9 kami launching. Itu juga ketemu salah satu anak Makassar di Taiwan. Nanti bulan 9 tanggal 24 launching lagi, grand opening gereja kita yang di Taiwan. Sudah, gampang banget tuh ya kalau buka gereja. Saya mengerti, itu yang Tuhan titipkan buat saya. Makanya sekarang saya mau mati sebagai misionaris. Saya mau puas, saya puas di sana Pak. Saya puas Pak dalam panggilan ini Pak. Dan setiap saya pergi saya jumpa dengan orang-orang kerajaan Tuhan. Setiap saya pergi kemanapun Tuhan perjumpakan. Bukankah begitu yang Tuhan lakukan dalam hidup Bapak Ibu? Amin. Itu bukan kuat dan gagahmu, tapi itu favor of God. Karena Tuhan yang kasih talenta, Tuhan yang kasih karunia, Tuhan yang berikan itu. Bukan diberi, dititip. Bukan diberi, dititip. Karena satu kali Tuhan itu akan datang meminta pertanggungjawaban. Apa yang sudah kau buat, apa yang akan kita. Dan hari ini kita sadar, apapun yang kita punya, apapun potensi yang Tuhan berikan, hari ini kita sadar itu semua karena Tuhan. Semua datang dari Tuhan. Salomo lakukan itu. Nah, saudara kasih dalam Tuhan, apa kepuasan manusia sesungguhnya? Yang pertama adalah kalau kita belajar dari semua tadi itu, maka kita harus clear. Yang pertama, kepuasan kita adalah karena kehadiran. Kehadiran Tuhan. Hadirat Allah. Udah berapa lama saudara kita berdoa secara personal? Sudah berapa lama saudara tidak baca Bible? Sudah berapa lama saudara menangis sama Tuhan? Satu kali saudara, Musa, Tuhan bilang sama Musa, langsung aja ya di ayat yang ketiga. Ayat yang kedua, Tuhan bilang sama Musa, aku akan mengutus seorang malaikat berjalan di depanmu. Jadi Musa ini kan mau masuk ke tanah Kanaan. Tapi Tuhan bilang gini sama Musa, Musa, kamu akan sampai ke sana. Kamu akan sampai ke tanah Kanaan. Tetapi gini loh Musa. Ayat kedua saudara, aku gak akan berjalan sama kamu. Aku akan utus malaikat yang berjalan di depan kamu. Dan malaikat itu juga bisa halau orang Kanaan. Musuh-musuh malaikat itu bisa halau. Ayat ketiga, sebab aku tidak akan berjalan di tengah-tengahmu, karena aku ini bangsa yang tertentu. Lalu saudara, apa jawab Musa? Musa gak bilang begini, oke lah Tuhan, kalau kayak gitu aku jalan ya. Tapi kalau ada waktu kau datang ya. Dia gak bilang begitu. Musa gak bilang begini. Oke Tuhan, malaikatnya namanya siapa? Biar aku kenalan dulu. Dia gak bilang begitu. Sekalipun malaikat bisa halau musuh, sekalipun malaikat bisa halau semua bangsa-bangsa orang-orang kafir itu. Coba saya tanya sama bapak, sama ibu semua di tempat ini. Kira-kira kalau menurut konteks ini, orang Israel bisa masuk tanah Kanaan tidak tanpa Tuhan? Bisa. Bisa. Makanya kita perhatikan ya. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, pergilah berjalanlah dari sini engkau dan bangsa itu yang telah kau pimpin keluar dari tanah Mesir ke negeri yang telah kujanjikan. Jadi kan Tuhan kan kalau berjanji kan nggak mungkin bohong, iya kan? Ini pergi dengan sumpah partisan yang kepada keturunan Nahke. Aku akan mengutus seorang malaikat berjalan di depanmu. Oke, ayat ketiga, aku tidak berjalan di tengah-tengah kamu.
pergi kemana? Pergi ke negeri yang berlimpah susu dan madu. Nah pertanyaannya, tanpa Tuhan bisa nggak mereka? Tanpa masuk ke tanah Kanaan? Oh bisa. Kalau menurut konteks dengan malaikat yang menuntun mereka, bisa. Pak, ada banyak orang bilang begini, Pak, kenapa itu orang nggak percaya Tuhan, nggak ke gereja, hidupnya kok sukses? Pak, kalau hanya untuk urusan dunia, Pak, tanpa Tuhan juga bisa, Pak. Betul, Pak. Kalau hanya untuk urusan dunia, Pak. Makanya saya minta waktu sedikit di sini supaya kita clear, saudara. Makanya Alkitab katakan begini, manusia telah berdosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Saudara perhatikan, manusia telah berdosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Artinya apa? Ketika manusia kehilangan kemuliaan Allah, artinya kehilangan standar Allah, kehilangan kualitas Allah. Maka manusia mengikuti standar dunia. Maka manusia mengikuti kualitas dunia pada umumnya. Yang kita lagi belajar ini untuk kita masuk pada standar Allah, kualitas Allah. Nggak ada urusannya lagi tentang makan minum, pakai itu tadi. Makanya orang pakai standar dunia, cara bisnis ya bisnis cara dunia, orang pacaran cara dunia, orang menikah cara dunia, karena standarnya itu. Kenapa dosa? Nah ketika Yesus masuk ke keluarga kita, ketika Yesus masuk ke kita, standarnya itu standar surga, bukan standar dunia lagi. Kemuliaan yang hilang itu kembali. Kemuliaan itu bicara kualitas. Nah kualitas surga jauh lebih nikmat, jauh lebih indah, Petrus bilang itu tadi, daripada standar dunia. Allah bilang gini, pakai malaikat bisa masuk. Tapi saudara, apa kata Moses? Ayat 15. Berkatalah Musa kepada Tuhan, jika engkau sendiri tidak membimbing kami, janganlah suruh kami berangkat. Sekalipun kami bisa sampai tanah Kanaan, kami Tuhan harus tahu, bukan tanah Kanaan yang kami mau, tapi engkau yang kami. Di manakah kerana akan diketahui bahwa aku telah mendapat kasih karunia di hadapan, yakni aku dengan umatku ini, bukankah karena engkau berjalan bersama-sama dengan kami. Sekalipun bisa sampai tanah Kanaan, aku tak bisa itu. Kepuasan yang pertama adalah hadirat Allah. Mazmur 73 ayat 26. Saudara, dikatakan begini, kesehatanku memang mundur, semangatku memang patah, namun Allah tetap sama. Dialah kekuatan hatiku, dialah milikku untuk selama-lamanya. Sakit mau nggak sembuh nggak apa-apa, yang penting aku tetap cinta Tuhan. Walaupun hari ini sedang mengalami krisis, bisnisku lagi mengalami flop, nggak masalah. Aku tetap cinta Tuhan. Walaupun dokter kondisi itu nggak lama lagi, nggak apa-apa, kepuasanku Tuhan. Satu kali seorang anak bilang sama bapaknya, Pak, kenapa kamu ini berdoa terus, baca firman terus, tapi hidup kita susah, hidup kita nggak pernah maju-maju. Next. Lalu bapaknya bilang begini, nah, bapak ini berdoa bukan untuk supaya diberkati, bukan. Papa berdoa ketika papa lagi disakiti, papa bisa mengampuni. Papa ketika lagi kecewa, papa bisa memaafkan. Ketika papa lagi susah, papa bisa terhibur kembali, kuat. Jadi berdoa, hadirat Tuhan itu sangat penting bagi keluarga kita, bagi saya dan saudara. Katakan amin. So apa kepuasan kita? Tidak ada lain adalah hadirat Allah. Sama-sama katakan Yesus. Sama-sama katakan Yesus. Saya ingat 2021 kami mau dideportasi dari Malaysia karena kami ketahuan. Dan waktu itu paspor kami nggak di approve. Kami ada coba buat bisnis,
tapi fiktif sebenarnya. Akhirnya kami ada masalah pasca COVID. Dan waktu itu saudara, saya nggak mungkin bilang sama jemaat lagi pasca COVID kami bilang kami akan pergi meninggalkan kalian. Ya, hingga saya saudara, saya cuma bisa berseru sama Tuhan. Dari bulan 6 nggak bisa, bulan 7 nggak bisa. Jadi saya sampai sudah tanggal 31 Agustus, dan benar seperti ini. Tanggal 31 Agustus kalau tidak diterima juga berarti kita pindah ke Pontianak. Jadi waktu itu saudara kami sudah booking dan kami sudah cari sekolah di Pontianak untuk anak-anak semua. Dan kami siap untuk ke Pontianak. Tanggal 21 Agustus imigrasi telepon saya. Pak Daniel, paspor kamu, visa kamu diterima dia full free di Malaysia. Dan kamu bisa tinggal kembali di Malaysia. Saudara tahu gak kenapa? Saya sudah berdoa sama Tuhan, saya berseru sama Tuhan. Saya gak punya kekuatan apa-apa. Kekuatan saya cuma Tuhan. Ketika saudara sedang diberkati, jangan jadikan berkat itu menjadi kepuasan. Tetap Tuhan kepuasan. Ketika kamu sedang menderita, sedang mengalami pergumulan yang lain, jangan pergumulan menguasai hatimu. Tetap Tuhan yang menguasai hatimu. Amin. Yang kedua, apa kepuasan kita? Kepuasan kita sebagai orang percaya kalau kita belajar dari apa yang Yesus katakan tadi saudara, bahwa kepuasan kita adalah melakukan kebenaran. Yesus tidak kompromi apa yang mereka mau. Yesus tetap berjalan dalam kebenaran. Dia datang untuk menyelamatkan manusia dari dosa. Matius 5 ayat 6, Yesus bilang begini, berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran, karena mereka akan dipuaskan. Saudara, hidup dalam kebohongan, hidup dalam kepura-puraan itu sangat menyedihkan sekali. Pertanyaan saya, saudara, mau sampai kapan hidup dalam kebohongan? Mau sampai kapan? Nggak tenang, nggak akan pernah tenang. Sama satu kali ada orang bawa motor di jalan. Lihat polisi, dia bawa motor nggak punya SIM. Dia lihat polisi, ketakutan, gawat deh. Padahal polisi nggak ada razia. Polisi itu padahal mau breakfast. Tapi apa? Karena dia nggak punya SIM. Karena dia ada sesuatu yang salah. Satu kali seorang ibu bongkar-bongkar lemari bapaknya. Dia taruh uang sekepok begini. Ini bapak nggak pernah kasih tahu sama istri. Uang sekepok. Nggak, ibu di sini segala begini. Satu kali saya tanya bapak, kenapa sih bapak suka simpan uang? Bukan begitu pastor, ada masalah sedikit pastor. Karena gini pastor, uang itu pastor. Kalau uangnya saya, uangnya istri pastor. Tapi kalau uang istri bukan uang saya pastor. Itu boleh ya bu? Mana istilah begitu ya? Oh itu juga ya. Yang kedua pastor, masalahnya gini pastor. Uang pastor, kalau uang saya udah dikasih sama istri pastor, itu gak bisa keluar lagi pastor. Oh begitu. Makanya saya simpan pastor. Dan disimpan saudara. Wah, waduh ini suami simpan uang. Istri sih kan galau ya, kalau suami simpan uang banyak nggak pernah komunikasi, nggak pernah jujur. Wah, suaminya pulang kerja. Halo mam, uang apa nih? Uang apa nih? Wah saudara, mamanya kayak suaminya dan sabar, jangan marah. Itu uang sial. Maksudnya uang sial? Sialan, ketahuan juga malu. Sialan, ketahuan juga malu. Lalu kan teman-teman, hidup dalam kebohongan itu nggak pernah enak, rasa tertuduh. Maka Tuhan mau kita bebas dari itu. Maka kepuasan hidup sederhana nggak apa-apa, yang penting namanya jujur, benar. Nggak kawin juga nggak apa-apa, yang penting jujur, benar. Iya kan? Benar nggak? Hidup pas-pasan juga nggak apa-apa, yang penting benar jujur. Nggak ada intimidasi gitu loh. Waduh, nggak ada intimidasi. Daripada ada kepura-puraan. Lihat orang kelihatannya senyum, tapi aku lagi dongkol. Ngelihat sepatunya. Aduh, saudara. Makanya kita katakan orang yang hidup dalam kebenaran, maka hidupnya akan bahagia. Apa sih yang dicari di bumi ini? Kebahagiaan.
Dia seorang bisnismen. Saya bilang gini, Om, kasih nasihat dong Om buat anak muda Om, untuk menjalani hidup di bumi ini. Dia bilang gini, Pastor, hidup di bumi ini sederhananya jujur. Apalagi kalau udah miskin, jujur aja udah. Modalnya cuma jujur. Ini udah miskin, suka bohong lagi. Mau jadi apa? Orang pintar banyak Pastor, orang jujur jarang. Makanya orang yang berbahagia adalah orang yang hidupnya benar, pernikahannya benar. Amin. Nah saudara, istri saya ini seorang konselor nasional saudara. Kami melayani banyak keluarga. Sudah tahu. Kelihatannya banyak orang senang, bahagia di luar, tapi ketika di meja konselor, di ruang konselor, babak belur pernikahannya. Gara-gara apa? Ketidakjujuran dan keluarga. Ketidakjujuran dalam rumah tangga. Pertanyaan saya, mau sampai kapan hidup begitu? Tapi hari ini Tuhan utus saya datang ke tempat ini untuk memerdekakan kita semua. Biar kita semua hidup dalam kebenaran. Katakan amin. Nah saudara kasih Tuhan, Daniel 3 ayat 17 sampai 18. Daniel 3 ayat 17 sampai 18. Next. Perhatikan saudara. Ketika Sadrak Mesak Abednego dimasukkan ke dalam dapur perapian, tetapi seandainya tidak, hendaklah Tuanku mengetahui, kami tidak akan memuja dewa Tuanku. Sekalipun sapiku nggak sembuh, aku akan tetap cinta. Aku akan tetap hidup benar. Sekalipun aku nggak dapat komisi gara-gara buat curang, nggak apa-apa. Aku akan tetap hidup benar. Sekalipun aku nggak dapat deal bisnis itu, nggak apa-apa. Tuhanku lebih mulia daripada itu. Pak, yang korupsi yang kemarin itu Pak, itu bukan orang susah Pak. Itu orang kaya semua itu Pak. Masalah kaya dan miskin bukan bicara harta, tapi bicara hati. Amin. Orang murah hati dengan orang pelit itu bukan bicara harta, itu bicara hati Pak. Alkitab catat itu. Ada banyak orang mengumpulkan harta, tapi habis dimakan oleh hartanya. Tapi ada orang yang sederhana, tapi dia suka membagi-bagikan harta. Itu tidak bicara tentang kamu kerja di mana, kamu punya bisnis apa, kamu sekolah di mana. Bukan bicara tempat, itu bicara tentang siapa orangnya. Kemarin renungan kami bersama dengan istri tentang berkat orang benar dan kutuk orang fasik. Berkat itu bukan ditentukan apa jenis pekerjaannya. Berkat itu bukan ditentukan apa nama perusahaannya. Tapi berkat itu sangat ditentukan orangnya yang benar. Karena orang benar itu akan diikuti oleh kemurahan Tuhan. Orangnya Pak, orangnya yang tarik berkat itu Pak. Makanya Tuhan ajar kita Pak, engkau kalau hidupmu benar, kamu bahagia. Bahagia Pak sampai tua Pak, sampai tua bahagia Pak. Apa sih mau dicari Tante? Benar nggak Tante? Oh, jangan bahagia, hidup benar, keluarga benar, keuangan benar, hati benar, mati masuk surga, mati. Amin, amin ya, harus amin lah. Next. Oh, sampai jam berapa? Oh, bukan. No problem. No problem. Oke. Setelah difoskan ke sini habis saudara. Next. Satu kali jemaat kami, anaknya setelah 2 tahun, dokter lihat ternyata ada masalah di kakinya. Ada masalah di kaki dan pergi ke dokter dan dokter bilang begini, ini harus dioperasi. Nggak seimbang dia. Ini harus dioperasi. Tapi biayanya mahal Pak. Kurang lebih 300 juta. Itu uang Pak, bukan daun Pak. 300 juta. Dan suaminya jemaat kami udah gini. Terus dokter udah gini aja Pak. Bapak kan punya asuransi di perusahaan. Jadi gini aja Pak. Bapak tanda tangani kalau anak bapak ini kecelakaan.
Nah, kalau kecelakaan ini akan di cover sama asuransi. Jadi bapak nggak perlu keluar uang. Kira-kira kalau saudara jadi bapak itu, tanda tangan apa? Sepanjang hidupku ku kan setia. Your goodness is running after, it's running after me. Ayo, saudara kalau jadi bapak itu tanda tangan ya? Sonde. Sonde mau. Saudara, adik bapak ini udah bilang, saya akan cari di jalan, saya akan lari. Akhirnya selesai lagi operasi dan hari ini, anak ini umur berapa? 16 tahun. Sekarang sudah kurang lebih 16 tahun, saudara. 15 tahun. 15 tahun. Dia bilang apa sama saya? Pak, sekarang Kristen ini jadi pendoa syafaat yang salah satu termuda pendoa syafaat di gereja kami. Anaknya sangat pintar. Dan apa yang lagi? Saya bersyukur saya tidak tanda tangan waktu ini. Dan hari ini saya tidak jadi miskin juga gara-gara uang 300 juta. Gara-gara 300 juta saya tidak jadi melarang. Saya masih bisa establis juga, masih bisa jalan juga, saya masih bisa kerja dan saya bahagia dengan keluarga saya. Dan yang paling penting, saya bersyukur adalah tidak ada story kebohongan dari sejarah hidup Kristian. Kebahagiaan. Kalau tadi dia tanda tangan kebohongan itu saudara, maka kena mental namanya. Ada story ketidakjujuran dalam hidup anak ini, dan itu akan merusak mental anak ini. Dan itu melebihi 300 juta. Kadang-kadang kita gara-gara yang receh-receh, kita hilangkan yang mulia. Makanya Pak, Yesus ajar kita hidup benar itu paling bahagia, benar. Hidup benar itu paling bahagia. Amsal 13 ayat 21. Amsal 13 ayat 21. Orang berdosa dikejar oleh malapetaka, tetapi dia membalas orang benar dengan apa? Ayo kita baca sama-sama dengan keras, dengan mantap, dengan sikap hati, dengan penuh bahagia, dengan tempo yang sesingkat-singkatnya. 1, 2, 3. Orang berdosa dikejar oleh malapetaka, tapi dia membalas orang benar dengan kebahagiaan. Wow, saya lihat senyum-senyum Bapak Ibu sini orang-orang bahagia semua. Oke, jadi apa? Benar ini Pak. Saya bilang sama anak-anak di gereja, walaupun kau gajimu UMR, gak apa-apa, yang penting hidup benar. Hidup bahagia. Nah, hidup benar ini dari mana? Ketika dimulai dari Yesus yang menjadi kepuasan dalam hidup. Yesus. Yang terakhir, yang ketiga, kepuasan sejati adalah puas karena melakukan kehendak. Kita harus clear, kita harus jujur Bapak Ibu. Hidup kita ini karena Tuhan. Saya sadar saya di Kucing itu karena Tuhan. Saya dari seorang pemakai narkoba di Bekasi dulu supir angkot Om. Gak pernah mimpi bisa sampai di sini Om. Gak pernah mimpi gimana. Dulu tuh lagi naik angkot itu di Bekasi itu kan, Bekasi. Saya lihat orang jalan berdua sama pasangannya gitu. Saya pikir kapan bisa punya cewek cantik kayak gitu. Karena saya pikir apa, mindset saya adalah hanya sekedar terminal. Tapi Tuhan bawa saya lebih dari itu hari ini. Tadi saya ketemu istri saya tercantik di dunia. Amin. Wow. Jadi kami dulu ini satu asrama, sama-sama sekolah Alkitab. Jadi asrama wanita, saya di asrama pria. Saya pernah, saya kayaknya cocok jadi gembala. Cocok jadi gembala ini. Iya. Akhirnya begitu tamat sekolah, tapi saya tetap komitmen, saya nggak mau pacaran waktu kuliah. Jadi saya sama Mami Yumi, sama Mami Lin, ini satu tim dulu, satu tim semua. Nah, sama satu tim. Jadi begitu selesai pengutusan di Makassar, dan tadi Om cerita ini, baru saya bilang sama dia, mau kantor jadi istriku. Wah, dia jawab. Dia benar. Oh, jangan main. Karena kan teman. Benar. Nah, aku berdoa dulu. Jawabannya 3 hari. Orang GBI begitu.
3 hari saudara, dia doa. Saya datang sama dia di Makassar ini. Tapi sebelum Om datang, waktu Om sudah datang, Om sudah pacaran. Jadi waktu itu saya bilang sama dia, langsung 3 hari saya datang sama dia. Gimana jawabannya? Saya nggak bisa. Kena reject kok. Laki-laki dibituin. Kayak kena air es berendam di laut 2 derajat Celcius. Saya nggak bisa, dia bilang. Wah, langsung habis itu. Iya, nggak apa-apa sih. Terus dia bilang, jangan begitu kali mukanya. Dia bilang, iya nggak apa-apa juga, itu kan baru ngungkapin. Lu mau nggak jadi istri gua? Lu bilang gitu kan? Iya bang, aku nggak bisa. Iya nggak apa-apa. Iya bang, aku nggak bisa bang. Iya nggak apa-apa. Gini bang, aku nggak bisa jauh dari abang. Masuk malam itu. Akhirnya udah langsung lah saudara ketemu sama konsep. Waduh, makanya waktu itu ketemu sama konsep suka cita Om, karena itu baru dapat kisah itu Om. Wah, beda Om kalau waktu itu di reject ketemu sama konsep melayani peradaban lain Om. Puji Tuhan saudara, puji Tuhan. Saya ketemu sama istri saya di Makassar dan setahun hari ini kami sudah menikah dan punya anak, dan saya belajar punya istri yang cantik, anak-anak. Saya tengok anak terminal anak saya hari ini ngomongnya Inggrisnya udah keren banget, Mandarinnya keren banget. Orang Batak bisa bahasa Mandarin, gimana ceritanya? Saya cuma taunya apa? Nih Roman, Jervan, oh pucuk tahu kan? Itu aja saya tahu ya. Baby bukan begitu, baby bukan begitu. Saya paling kecil, baby sensasi. Aduh ini nanti saya saudara. Tapi saya bersyukur sama Tuhan. Kenapa saudara? Karena saya tahu hidup saya dipanggil untuk melakukan kehendak Dia. Saya jadi misionaris di Kucing, dimulai dari jemaat yang sangat kecil, 15 orang anak muda. Dan hari ini kami sudah paling 35 gereja di berbagai tempat. Sebenarnya kesimpulannya, kepuasan kita itu adalah ketika kita melakukan kehendak. Yohanes 4:34. Kata Yesus kepada mereka, makananku ialah melakukan kehendak Dia yang mengutus aku dan menyelesaikan pekerjaannya. Ketika Yesus baru berjumpa dengan perempuan Samaria di sumur Yakov, satu orang bertobat, wanita Samaria, dari kehidupan dosa dengan laki-laki yang bukan suaminya. Ini selalu saya bilang di mana Bapak, kalau kau sedang bersama dengan wanita yang bukan istrimu, kembalikan dia. Apalagi kalau dia istri orang, kembalikan dia sama suaminya. Ibu, kalau kau sedang bersama dengan suami orang, kembalikan dia sama istri. Waktu itu wanita ini berjumpa dengan Yesus. Ini mengalami pertobatan. Satu kali saudara Yesus datangin ayat di atas tadi bukan? Lalu Yesus berjumpa dengan anak-anak di atas tadi. Ya. Murid-murid bilang, Yesus, lu gak makan Sus? Ini udah siap, udah sore nih. Yesus bilang begini, lu pernah makan semua? Udah beli di mana tadi? KFC, pernah? Makananku ialah melakukan kepuasanku. Aku puas ketika aku melakukan kehendak. Satu orang bertobat ini, aku puas. Memang perut lapar, tapi nggak rasa lapar gara-gara melakukan kehendak Tuhan. Jadi kualitas kerajaan surga itu melebihi daripada kualitas dunia kita. Kita harus sampai di level itu. Apalagi kita yang melayani Tuhan. Kita harus sampai di level itu, baru ada value yang orang bisa lihat kingdomnya itu, sehingga orang bisa terpengaruh dan melakukan seperti yang kita lakukan. Bapak Ibu kita next. Gladys Days, tahun 99, suami dan 3 anaknya dibunuh di India. Saudara, dan mereka menjadi misionaris sama seperti kami misionaris di Malaysia. Malaysia adalah negara Islam. Dan Gladys Days juga
di tengah-tengah orang Hindu. Nanti kami bulan 2 ada ke India. Nah, saudara kasih Tuhan, Gladys Stance suaminya dibunuh, istrinya, anak-anaknya dibunuh. Tapi mari kita lihat statement dari Gladys Stance. Saya hanya punya satu pesan untuk rakyat India, saya tidak pahit hati ataupun marah. Tetapi saya memiliki satu kerinduan yang besar, yaitu supaya setiap orang di negeri ini dapat memiliki hubungan pribadi dengan Yesus Kristus yang telah memberikan hidupnya untuk menebus dosa-dosa mereka. Dia puas, walaupun suami dan anaknya mati, tapi panggilan Tuhan jauh lebih penting. Dan dia tetap tinggal di India, dan hanya banyak orang India menerima Yesus melalui hidup Kristen. Dan banyak orang merayakan, memperingati kematian suaminya. Next. Kami puas menjadi seorang misionaris. Saudara, di poin ketiga ini, mari kenali apa yang Tuhan mau untuk kita kerjakan di bumi ini. Nggak harus jadi misionaris seperti saya, tapi kita menjadi misionaris di tempat kita masing-masing. Panggilan kita masing-masing, Tuhan percayakan. Dan kita membangun kerajaan Allah. Tanggal 13 Maret 2012, kami ke Kuching hanya bawa ini, saudara. Dan ini yang kami katakan, saya dan istri, kita ada bukan untuk kesenangan kita lagi, tetapi tentang apa yang Dia mau kita kerjakan. Amin. Bukan lagi untuk saya, tapi apa yang Tuhan mau untuk kita kerjakan di negeri ini. Next. Walaupun orang ngomong, ngapain sih di Malaysia, ngapain sih di Sarawak sana, di pedalaman Kalimantan sana, ngapain kayak gitu. Boleh diklaim di pelayanan misi kita, saudara. Ini goyang sedikit, lewat, saudara. Ini satu kampung yang gak ada Kristen. Saya masuk ke sini karena ada satu orang Kristen menikah sama orang di sini. Dan ini tokonya dia. Ini dukun yang santet saya, tadi bertobat. Ini satu kampung terima Tuhan, saudara. Menjadi raja dalam hidupku. Tuhan Yesus, bimbing aku oleh kuasa Roh Kudus yang mengharui hatiku setiap hari. Ini aku anakmu, ini aku anakmu. Tuhan Yesus, terima kasih buat hamba-Mu yang Tuhan telah utus ke tempat ini. Terima kasih Tuhan, kami terima berita-Mu. Puji Tuhan, ini sudah selesai dan dari gereja satu ini sekarang sudah melahirkan 4 gereja lagi. Ini pedalaman di Kalimantan Barat. Anak kelas 5, kelas 6 nggak bisa baca tulis. Akhirnya kita bangun sekolah dan rumah belajar dan bangun PAUD. Sekarang tamat TK udah bisa baca tulis, bahkan bisa bahasa Inggris. Ini di sepanjang perbatasan Kalimantan Indonesia. Ini motor udah gak kuat lagi, saudara. Tadi sewa perang. Ini sahabat dari Singapura, Pak Iwan. Nah, ini kita buat rumah belajar di Kalimantan.
Di satu kampung Muslim semua saudara, namanya kampung rimba. Kita ajar bagaimana mandi yang benar, pakai baju, cuci baju. Dan kita buka TK juga, 99% Muslim. Ini misionaris yang kita utus. Kepuasan ketika kita tahu untuk apa kita dipanggil Tuhan. Saya puas mengerjakan apa yang Tuhan suruh. Saya puas mengerjakan itu. Dan saya berdoa, saudara juga puas melakukan apa yang Tuhan titipkan dalam hidup saudara. Bilang sama Tuhan, Tuhan pakai yang Tuhan. Apa yang Tuhan titip ini aku mau jadikan menjadi berkat. Ada potensi, ada talenta, ada karunia yang Tuhan tahu. Next. Ini saudara, satu kali saudara saya mau pulang dan udah mau pulang dari Kalimantan Tengah itu saudara naik motor 12 jam. Tiba-tiba saudara, mau berangkat hujan. Jadi ditunggu saudara, ditunggu. Masalahnya kita orang Indonesia saudara, hujan kan nunggu. Beda orang India saudara. Kalau orang India, kalau hujan kan nunggu, mandi hujan. Sambil nyanyi, boleh milih gaya, boleh milih gaya. Akhirnya saudara, tahu ya gitu ya. Udah kita nunggu nih, hujan udah ada, mau berangkat tiba-tiba bapak-bapak kejar saya. Pak Pendeta, jangan pulang, Pak Pendeta jangan pulang. Karena jam 2 pagi saya nggak bisa tidur. Karena gue bilang, jam 2 pagi. Kenapa gue begini? Wow, betul itu minat. Apa ini? Saya bilang sama orang sebelah saya, coaching mau bilang nggak? Iya. Pagi-pagi saya tanya yang punya rumah, ada minyak tumpah nggak? Tidak. Pak Pendeta ada cium minyak ya? Oh, itu Pak Pendeta mau dicoba-coba sama dukun di sini. Oh, oke. Udah saudara, Pak Pendeta jangan pulang. Pak Pendeta ayo. Saya juga nggak tahu saudara. Tiba-tiba saya dibawa ke tempat dia. Itu di depan dia sudah itu tempat saja. Ternyata ini dukun yang nyantet saya. Dan tiba-tiba saya sampai di depan pintu, dia bilang begini. Ampun. Saya mau terima Tuhan. Nggak pakai lama lagi. Oke, dalam nama Yesus, ayo ke sungai. Langsung saya baptis saudara. Untung saya nggak sakit hati saudara. Udah ganggu saya tidur malam-malam saudara. Kalau enggak saudara 5 menit saya tahu. Kau yang nggak bisa dari malam. Akhirnya saudara, pada waktu itu juga dia langsung terima Tuhan Yesus, dibaptis bersama dengan istrinya, terima Tuhan Yesus, dan hari ini lahir satu gereja lagi di tempat ini. Saya puas melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam hidup saya. Next. Saya jumpa satu orang namanya Pak Tio, cuci darah saudara, orang Buddha, belum terima Tuhan Yesus. Akhirnya kita ketemukan dengan saya latih di Kucing itu ada sekolah misi, sekolah untuk melatih misionaris di tempat saya. Jadi saya utus satu orang, sekarang lahir satu gereja. Dari satu orang sakit gagal ginjal, bukan sekolah Alkitab, bukan orang Kristen, tapi dipakai Tuhan memenangkan satu kampung. Next. Nah ini saudara, dari semua titik-titik ini sekarang lahirlah gereja-gereja semua di situ. Khotbah 12 ayat 13. Saya akan tutup di sini. Akhir kata dari segala yang didengarnya, Bapak Ibu, siapapun kita di tempat ini, siapapun kita di tempat ini, patuhlah akan Allah dan berpegang kepada perintah-perintahnya. Karena ini adalah kewajiban setiap orang. So, apa kepuasan kita? Hadirat berjumpa dengan Tuhan. Tidak ada lain. Katakan amin. Sama-sama katakan hadirat Allah. Hadirat Allah. Katakan kepuasanku adalah hadirat Allah. Kepuasanku adalah hadirat. Amin. Yang kedua adalah hidup dalam kebenaran. Katakan kepuasanku hidup dalam kebenaran. Kepuasanku hidup dalam kebenaran. Yang ketiga adalah melakukan kehendak Allah. Mari kita bangkit berdiri. Kita boleh nyanyi satu lagu dari Geko. Saya ingin saudara pulang dari tempat ini. Saudara bilang, Tuhan, aku mau jadi berkat. Oke. Ada banyak orang
di sekitar Sydney ini yang sedang terhina. Mereka memerlukan saudara. Saudara bilang, pakai aku jadi berkat sesuai dengan kapasitas potensi talent yang Tuhan sudah berikan. Ada banyak orang yang terhina, ada banyak orang yang tidak tahu bagaimana untuk datang ke gereja, ada banyak orang yang tidak tahu bagaimana datang kepada Yesus. Aku berdoa, saudara diutus hari ini untuk memenangkan mereka, karena ada banyak yang Tuhan sudah taruh dalam hidup saudara. Amin. Mari bersama-sama katakan, Yesuslah kebenaran yang menyelamatkanku. Kau memberikanku hidup dan pengharapan. Ku ikut kehendakmu, anugerahmu, ku perlu anugerahmu. Ku nyatakan janjiku kepada. Mari kita sampaikan janji kita. Firman yang sudah kita dengarkan, katakan saudara, aku hidup, aku hidup, ku hidup bagimu. Hatiku tetap menyembahmu. Dunia tak bisa. Kepuasan kami hanya Engkau, kepuasan kami hanya Yesus. Kiara masyarakat, selama ku hidup, selama ku hidup. Kita sudah dengar firman Tuhan sore hari ini. Seperti Yesus berkata kepada banyak orang, akulah roti, akulah yang dari sorga, yang kau cari harusnya aku. Kepuasan itu aku, kata Tuhan. Maka kita bilang, sama seperti Petrus, kau kepuasanku, kalau aku hidup, kalau aku hidup Tuhan, kalau aku hidup. Kita bapak berkati anak-anakku, cuma aku di tempat ini Tuhan. Sampai masa tua mereka terus melihat kebaikan, mereka melakukan kehendak-Mu. Kurapikan kami berkata-kata dalam nama Yesus. Kira sadaya Holy Spirit, Holy Spirit, selama ku hidup, mataku tetap. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Mari tutup mata kita semua. Seberapa banyak saudara benar-benar melihat Tuhan sedang berbicara kepada saudara dan berkata, nah, akulah yang kau cari selama ini. Akulah kepuasan dalam hidupmu. Seberapa banyak saudara melihat bahwa Tuhan sedang datang kepada saudara dan berkata, inilah jawaban dalam keluarga, inilah jawaban dalam hidupmu. Kebahagiaan yang kau cari itu hanya ada di dalamku. Seberapa banyak saudara berkata hari ini, Tuhan, Engkau segalanya, aku mau melakukan kehendak-Mu. Saya mau berdoa buat saudara. Saudara yang mau didoakan, taruh tangan kanan saudara di dada saudara. Saya berdoa buat saudara. Tuhan, berdoa buat anak-anakku semua, urapi, berkati, bicara di hati kami semua, untuk mau menjadi hamba-hamba-Mu, anak-anak-Mu yang melakukan kehendak-Mu. Kekuatan kami terbatas, tapi kami punya Tuhan. Engkau kepuasan kami, bahkan dalam pelayanan kami Tuhan, Engkau kepuasan kami. Hadirat. Dan aku berdoa Tuhan, biarlah api doa, api kebangunan rohani terjadi di tempat ini. Oh, masyarakat, urapi jemaat itu, urapi api Tuhan, api Tuhan, kebangunan rohani terjadi, kebangunan rohani terjadi. Oh, kebangunan rohani
Tuhan sudah percayakan dalam keluarga, apa yang Tuhan sudah percayakan dalam pekerjaan, di dalam bisnis, di dalam studi, semua diberkati Tuhan. Semua diberkati Tuhan dalam nama Yesus. Diberkati Tuhan dan menjadi pelaku-pelaku Tuhan dalam nama Yesus. Bapak, terima kasih. Berkati Om Sam dan Tante tempat ini sebagai gembala. Biarlah terus Tuhan mengembangkan pelayanan ini di kota ini. Tuhan telah utus hamba-Mu ini Tuhan untuk menjadi imam, menjadi nabi, menjadi raja bagi Australia, bagi Sydney dan sekitarnya. Ada banyak orang sudah dilahirkan dari tempat ini, dari pelayanan hamba-Mu. Biarlah hamba-Mu boleh berbahagia melihat banyak orang boleh mengasihi Tuhan. Berkati hamba-Mu sehat, kuat, diberkati biara Tuhan. Visi dipertajam terus dalam nama Yesus. Terima kasih buat jemaat Tuhan di tempat ini. Berkati mereka semua. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Kita diberkati, katakan amin. Amin. Tuhan Yesus berkati.